wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, para pendengar, pemerhati dan sahabat Roja semuanya, di kesempatan sore hari ini tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, terutama nikmat berupa iman, dan juga kita bersyukur kepada Allah diberikan karunia dan keberkahan dari pagi hingga menjelang sore hari ini. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kepada kita kembali karunia dan keberkahannya serta hidayahnya di sore hari ini hingga menjelang malam nanti. Ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Bulughul Maram yang insyaallah akan disampaikan dan dipaparkan bersama guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Dr. Zainal Abidin bin Samsuddin LC MM hafizallahu taala. Dan alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau yang saat ini berada di Masjid Ibnu Hajar, Masjid Islamic Center Ibnu Hajar, Cipayung. Sebelum kita simak kajian yang akan beliau sampaikan di sore hari ini, insyaallah pada sore hari ini beliau akan mengangkat satu tema dengan judul tata cara sholat khauf. Ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin memperdalam materi yang telah beliau sampaikan. Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon 0218236543, dan kami informasikan untuk menghubungi secara langsung Anda menghubungi melalui layanan telepon lokal. Dan bagi Anda ikhwatal Islam yang ingin bertanya melalui secara tertulis, Anda bisa kirimkan melalui chat WA di 0218236543. Nah, tanpa kita berlama-lama menunggu untuk mengambil faedah yang akan beliau sampaikan, kita akan simak bersama, dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafadhal maskuran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebelum saya menyampaikan tata cara salat khauf, saya sedikit mengingatkan tentang bulan yang kita akan hadapi. Hari ini, di bulan ini Rajab, dan Rajab itu termasuk al-ashhurul hurum, jadi bulan-bulan yang dihormati oleh Allah dan Rasulnya.
minha arba'atun hurum, ada 4, Rajab, kemudian setelah itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ya. Ini kita dianjurkan untuk mengutamakan dengan amal yang utama otomatis ya. Jangan diutamakan maksiat, diutamakan amal yang plus, lebih. Karena hal-hal yang seperti ini dihadirkan oleh Allah untuk mengakselerasi ketertinggalan kita, untuk menutupi celah-celah keteledoran kita. Makanya setiap tempat, keadaan, dan waktu itu selalu ada ibadah yang divariasikan oleh Allah tanpa kita harus inovasi, supaya pilihan-pilihan itu jatuh tepat pada kemampuan kita. Yang nggak mampu puasa, ada sedekah. Yang nggak mampu sedekah, ada sholat. Nggak mampu sholat, ada apa? Zikir. Makanya Allah berikan kesempatan semua hambanya dengan level-level perbedaan kemampuan, surganya sama. Makanya kalau kita itu nggak masuk surga, keterlaluan. Makanya Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang sahih, man ahabba ayyuzahzaha 'anil nar, barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, wa yadkhulal jannah, dan masuk surga, falta'tihi maniyatuhu, hendaknya kematian datang kepadanya, wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, hendaknya dia dalam keadaan iman kepada Allah dan hari akhir. Ini menunjukkan wala tamutunna illa wa antum muslimun itu butuh perawatan. Iman itu butuh dirawat, Pak. Mobil aja butuh dirawat kok. Istri juga butuh kok nggak jawab? Nggak pernah ngerawat istri ya? Kurang ajar loh. Make tok gak mau ngerawat loh. Mana orangnya nih muka? Jadi rumah butuh perawatan, kendaraan semua. Nah, perawatan iman itu ada cara sendiri. Di antaranya adalah kata Rasulullah, karena Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad. Berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang tidak murtad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Karena kerak-kerak virus-virus yang mengancam keimanan kita itu setiap detik siap untuk membumi hanguskan dengan syubhat dan syahwat. Makanya Rasulullah juga mengatakan innal imana fi qulubikum au innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Sesungguhnya keimanan di dalam diri kalian itu bisa mengalami lapuk seperti lapuk punahnya kain. Fas'alullaha ayyujaddida al-imana fi qulubikum, mintalah kepada Allah supaya iman kita itu diperbarui. Di antara memperbarui dengan ngaji, dengan belajar. Karena Rasulullah menegaskan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, siapa yang diinginkan oleh Allah baik mau ngaji. Udah simpelnya itu. Maka tanda orang itu diinginkan oleh Allah keburukan, malas, kok nggak ada yang ngelanjutin? Malas ngaji. Diminum dulu, kacangnya dihabisin. Oh, ya pasti udah habis. Oke. Nah, habis itu ada Sya'ban. Sya'ban ini dianjurkan puasa lebih banyak. Karena
dikatakan oleh para ulama syahrul ghaflah, bulan yang cenderung dilalaikan antara Rajab sebagai bentuk apresiasi penungguan lama bulan yang dihormati setelah Muharram. Kan lama tuh, Muharram, Safar, terus Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Nah, kesemangatan di Rajab itu berlebih. Nah, cenderung Sa'ban itu terlupakan. Kayaknya Rasulullah tidak pernah puasa satu bulan sempurna kecuali Ramadan, dan tidak pernah puasa paling banyak di bulan itu kecuali Sya'ban di dalam hadis sahih. Namun siapa aja yang takut lemas, tidak kuat Ramadannya, kata Rasulullah, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu, kalau sudah Sya'ban sampai pertengahan jangan puasa, untuk save tenaga dan untuk persiapan penyegaran supaya masuk Ramadan itu dengan mental prima, fisik segar, dan kita semangat berapi-api. Oke. Ramadan itu 12 bulan kita tunggu. Jangan sampai yang kita tunggu dan kita rindu kita lewatkan. Bagaimana cara melewatkannya? Ya lagi-lagi ketika Ramadan yang ditunggu cuman THR, yang diangen-angen cuman pulang kampung. Yang sekarang ini dirindukan bagaimana nanti ya keliling sana, keliling sini, ketemu sana, ketemu sini. Tapi yang kita rindukan adalah 9 bahan pokok Ramadan. Ya, ini sembakonya Ramadan. Artinya siapa yang tidak melaksanakan 9 ini, maka dia telah gagal di dalam menjalankan puasa Ramadan. Yang pertama, menjaga puasa dan pahalanya, bukan hanya sahnya. Untuk menjaga pahalanya supaya enggak rusak, otomatis adab. Kemudian yang kedua adalah qiyamul lail dan tahajud itu sendiri. Karena man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, puasa kalau cuman enggak makan, enggak minum, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan puasa kecuali lapar dahaga. Makanya dijaga puasanya supaya enggak batal pahalanya. Terus qiyamul lail. Ya. Syukur-syukur di akhir malam, karena di situ yang dicinta oleh Rasulullah, hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika sepertiga malam terakhir tersisa. Yang nomor 2 adalah Al-Quran, ya, untuk dideres, untuk diulang-ulang pembacaannya. Makanya di sini target-target dicanangkan sejak sekarang. Jangan slowly sekarang lewat begitu aja, nggak ada Al-Quran yang dihatamkan. Kalau antum satu hari bisa membaca 4 lembar, berarti 1 bulan 4 juz. Kalau antum membaca 6 lembar, berarti 1 bulan 6. Bener nggak tuh? Bener nggak? Udah. Kok cuma 6 lembar? Ya. 1 hari ini 1 hari 1 juz, berarti 1 bulan khatam. Kalau 2 kali khatam. 3 juz berarti 3 kali khatam. 4 juz 4 kali khatam. Jadi antum itu aja itu. Sanggupnya berapa nih? Ya, jujur, anak terserah antum bohong, ngaku. Jadi yang bisa khatam sampai 5 kali, tapi antum jangan karena itu. 5 kali setelah hari raya kita ngaji lagi, antum datang nemui saya. Ya, akan ada hadiah yang sangat mengejutkan. Gitu ya.
Antum tinggal ngomong, Ustaz, saya khatam 5 kali. Saya khatam 10 kali. Gitu ya. Udah gitu aja. Tunggu hadiahnya. Insyaallah. Dikeplak. Gitu ya. Insyaallah. Oke. Setelah nomor 3 adalah nomor 4 umrah. Karena kata Rasulullah, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan, sama dengan haji. Nomor 5. Nomor 4, sedekah. Afdhalus sedekah shadaqatun fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Nomor 7, memberi buka orang puasa. Terus kemudian nomor berapa? 8, qiyam Lailatul Qadar, dan yang ketujuhnya kesembilannya i'tikaf. Ini 9 bahan pokok Ramadan. Jangan sampai antum enggak jelajah. Baik, sekarang kita masuk kepada tata cara sholatul khauf. Ya. Kita baca hadisnya An Salih ibnu Khawwath. Jadi An Salih ibnu Khawwath, Salih ini adalah sahabat, Khawwath ini adalah Salih. Stop. Salih ini adalah tabi'in dan Khawwath ini adalah sahabat. Jadi An Salih ibnu Khawwath radhiyallahu an amman shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang meriwayatkan dari orang yang pernah salat bersama Rasulullah yauma dzatir riqa, pada waktu perang Sariyah dzatir riqa. Jadi berarti di sini ada sahabat yang majhul, ada sahabat yang tidak diketahui namanya, amman, ya. Dan ini menurut kesepakatan ulama ahli sunnati wal jamaah, terutama ashabul hadis, tidak membahayakan riwayat. Jadi al-jahalah fi sahabat, kemajhulan, ketidakjelasan siapa sahabat itu tidak membahayakan riwayat. Beda dengan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Taib. An Salih ibnu Khawwath radhiyallahu anhu amman shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma dzatir riqa, yaitu perang disebut atau diberi nama dzatur riqa. Kenapa? Riqa itu dari kalimat serpihan, bahasa Indonesianya. Kenapa? Karena perang tersebut pasukannya semua jalan kaki dan harus melewati padang pasir yang berbatu tajam, sehingga banyak di antara kaki-kaki para sahabat itu berdarah. Akhirnya apa? Ditatakin, dibungkus dengan kulit-kulit kambing dan macam-macam sebagai pelindung kakinya. Nah, serpian kulit-kulit itu disebut ar-riqa, makanya dzatur riqa, yaitu sholatul khauf. Ini memberikan satu kesimpulan bahwa di dalam agama sesuatu yang paling terpenting itu adalah sholat, terutama jamaah. Coba bayangkan mbak ya, kalau mbak nggak ada masalah, ini mas-masnya, ini bapak-bapaknya, ya, dalam keadaan perang yang itu sulit untuk berkumpul, Rasulullah masih melazimkan jamaah. Bagaimana kita dalam keadaan normal? Ya. Makanya Rasulullah menegaskan, man sami'an nidaa wa lam ya'tihi fala salata lahu illa min udrin. Barang siapa yang mendengarkan azan tidak mendatanginya, maka tidak ada salat kecuali karena uzur. Antum datang. Dan kemarin sudah kita bahas, orang yang digugurkan dari Jumu'ah dan jamaah itu satu perempuan. Antum perempuan enggak.
Apa perlu dicek? Enggak toh? Cukup ya? Bukan perempuan kan? Mamluk juga bukan budak. Antum budak? Enggak. Terus kemudian asabi, ente anak kecil? Enggak. Wal musafir juga enggak. Masuk musafir abadi karena merantau? Terus kemudian al-marid, sakit. Mau sakit-sakitan terus ente? Jadi kalau antum tidak ada salah satu di antara 4 atau 5 itu, ke masjid. Rasulullah sampai mengancam ingin membakar rumah-rumah yang tidak datang ke masjid. Laqad hamamtu an amura bi salatin bin nas wa ukhalifa 'ala ar-rijal. Aku mendatangi laki-laki ila buyutihim fa ahriqa 'alaiha. Kemudian saya bakar itu rumah-rumahnya. Gitu. Dalam kondisi sangat tegang antara hidup dengan mati, yaitu jihad, sholat jamaah, sholatul khawfin. Ini prakteknya kita akan sampaikan. Dan yang kedua adalah ahammiyatul jihad, pentingnya jihad. Coba bayangkan hadirin sekalian, ada sebagian tokoh sesat mengatakan jihad itu tidak ada di dalam Islam. Jihad itu merupakan syariat yang sadis. Ternyata sekarang dia baru mengetahui bagaimana dunia dengan peperangannya, saling bersaing dengan kekuatannya, persenjataannya. Makanya Allah berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallah. Jadi mau enggak mau. Makanya kata Abu Umamah Al-Bahili, mukmin itu selalu berada di dalam 4 musuh setiap saatnya. Kafir yang memerangi, munafik yang membenci, setan yang menggoda, mukmin yang hasad kepada dia. Enggak ada yang lepas. Ada yang lepas itu. Orang kafir yang memeranginya, munafik yang membencinya 2. Mukmin yang hasad kepadanya, setan yang menggodanya. Ada yang lepas dari itu? Enggak ada. Tuh. Makanya di sini Allah tegaskan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Ya, supaya apa? Turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Coba bayangkan Cina dengan kekuatannya, Amerika dengan kekuatannya, belahan timur barat bersenjata, bersaing dengan senjata modern mutakhir. Bagaimana Israel dengan senjatanya, sementara kita asik dinabobokkan dengan terus menyerang. Jihad itu syariat sadis, jihad itu adalah syariat yang kejam, jihad itu tidak ada di dalam Islam, jihad itu adalah teroris. Ajib ini. Nah, tata cara sholatul khawf, anna ta'ifatan sallat ma'ahu wa ta'ifatun wijahal adu. Jadi caranya, jadi Rasulullah sholat ini yang dipraktekkan di dalam hadis Saleh Ibnu Khawwath ini, musuh di arah selain kiblat, mungkin di utara, selatan atau timur. Maka Rasulullah SAW sholat bersama satu kelompok. Jadi pasukan itu dibagi dengan 2 kelompok. Satu kelompok sholat bersama Rasulullah, satu kelompok menjaga musuh supaya tidak nyerang. Nah, halo, tes, masih ngikutin nggak tuh belakang? Ngantuk nggak? Mbak-mbaknya masih ngikuti? Jangan pulang, saya nggak tahu. Ya, masih ya. Nah, Rasulullah sholat rakaat pertama takbiratul ihram, kemudian membaca iftitah, lalu Fatihah, surat, ruku, makmumnya ikut ruku. Sami Allahu liman hamidah, bangkit dari ruku, ikut. Sujud, terus duduk, sujud lagi, ikut. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW berdiri.
berdirinya ini lama. Jamaah yang di belakang ini melanjutkan sholat sendiri sampai salam. Berarti tinggal nambah berapa? 1 rakaat. Karena sholat safar itu rata-rata 2 rakaat. Nanti kita akan bahas kalau 3 seperti duhur, seperti maghrib kan gak bisa dikosor. Atau khaufnya itu, perangnya itu sedang dalam keadaan perang kota di masing-masing rumah tinggal. Kan otomatis sholat duhurnya 4, asar 4. Nanti kita jelaskan. Ini 2 dulu. Nah, setelah Rasulullah SAW mengetahui, dan ini pastinya sudah ada penjelasan, ada briefing ya, kita akan sholat khauf, nanti saya berdiri lama, setelah dapat 1 rakaat berdiri lama, ini rakaat yang kedua. Jadi kan rakaat pertama sholat bersama kelompok yang pertama, rakaat kedua berdiri lama, otomatis membaca Al-Fatihah dan surat agak panjang. Maka dalam kondisi Rasulullah terus berdiri, jamaah yang sholat tadi itu merampungkan rakaat yang kedua sendiri sampai salam pergi. Setelah pergi, mereka mengganti posisi pasukan yang menjaga tadi, maka pasukan yang menjaga datang lagi ngikutin Rasulullah. Paham? Rasulullah di rakaat berapa tadi? Yang kedua. Dan makmumnya rakaat berapa? Pertama. Sholat bersama Rasulullah sampai Rasulullah SAW tahiyat duduk kan, duduk. Maka jamaah yang kedua ini melanjutkan sholat sendiri yang kedua sampai selesai, sampai tasyahud, sampai akhirnya dia salam bersama Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dari sini adil. Jadi Rasulullah bisa menegakkan sholatul jamaah dengan sekali sholat, tapi 2 jamaah kena dua-duanya. Adil. Dan yang kedua, di sini menunjukkan bahwa jamaah itu wajib walaupun kondisi perang. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW memberikan kesempatan untuk mendapatkan barakatul jamaah secara setara. Tetapi yang menemukan betul-betul sholat bersama Rasulullah yang mana? Yang awal apa yang akhir? Ya jangan dua-duanya, suruh milih kok dua-duanya loh. Antum satu aja milih itu. Berapa? Awal apa akhir? Ya kalau nggak awal pasti akhir. Mobilnya cuma 2. Terakhir kenapa? Siapapun yang ikut nemui imam bersama imam salam, itu yang paling sempurna. Tuh, antum sekarang ketika masbuk dikatakan sempurna. Kenapa? Karena sempat menemui salam bersama imam. Walaupun begitu sama-sama mendapatkan jamaah, tapi untuk mendapatkan sholat bersama Rasulullah SAW otomatis yang terakhir. Dari situ menunjukkan innamal a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung pungkasannya. Makanya di sini disebutkan fasalla billadina ma'hu rak'atan, Rasulullah salat bersama kelompok yang pertama 1 rakaat. Summa sabata qa'iman, Rasulullah berdiri lama. Fa atammu li anfusihim, kelompok yang pertama ini menyempurnakan salat dengan sendirinya. Tsumman sarafu, kemudian dia kembali ke tempat penjagaan perang pengganti temannya. Fasaffu wijahal adu, menghadapi musuh. Waja'at ta'ifatul ukhra, datanglah kelompok yang masih nunggu tadi supaya tidak diserang musuh. Karena yang pertama sudah selesai, ganti posisinya, maka yang sekarang nunggu tadi ikut salat bersama Rasulullah. Fa shalla bihimur rak'atal lati baqiyat, salat bersama Rasulullah dengan rakaat tersisa yang terakhir. Summa sabata jalisana, nih Rasulullah berduduk ya, tasyahud, dan otomatis kan setelah innaka hamidum majid yakin selesai kan, apakah enggak membaca? Terus membaca, baca apa saja, terutama doa, karena setelah
kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mati, kita dianjurkan berdoa. Falyatakhayyar minad du'a ma yu'jibuhu, hendaknya dia itu memilih-milih doa yang paling dia kagumi. Jadi sebanyak-banyaknya, sepanjang-panjangnya, sekiranya makmum yang kedua tadi masuk, selesai tasyahud diperkirakan. Sekiranya sudah selesai innaka hamidum majid dan berdoa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatid dajjal. Assalamualaikum. Jamaah tadi juga ikut salam. Ini praktek di mana Rasulullah SAW menjalankan salatul khauf. Ya, baik. Dari sini ikhwah sekalian bisa kita, dan kalau kita bandingkan nanti ada praktek lagi dari hadis Abdullah bin Umar, maka praktek salatul khauf yang paling mendekati dengan firman Allah yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 102, wa in kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Makanya dari sini kita waspada, itu penting. Fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum. Kenapa kita waspada? Simple alasan yang diberikan oleh Allah, musuh ini cari kita lengah. Musuh itu selalu mencari posisi-posisi kita itu lemah. Itu udah clear. Maka dari hadis itu kita bisa ambil faedah. Yang pertama adalah wujubu sholatil jamaah. Wajibnya sholatul jamaah tadi sudah kita jelaskan. Jadi apalagi tetangga masjid. La sholata li jaril masjid, kata Rasulullah, illa fil masjid. Tidak ada solat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Karena nggak mungkin nggak ke masjid, apalagi cuma jaraknya 20 meter, 200 saja meter, masih mudah dijangkau. Dan dianjurkan pakai kaki, karena khutwatun, langkah satu itu menghapus keburukan, langkah satu menambah kebaikan, langkah satu mengangkat derajat. Wujub sholatil jamaah. Yang kedua, husnu tadbirin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cantiknya Rasulullah di dalam mengatur strategi perang yang kaitannya dengan ibadah. Masya Allah. Dan ini tidak dimiliki oleh strategi perang pasukan manapun. Bagaimana perang tetap menang, perang tetap siaga, tapi ibadah tetap jalan. Bahkan kalau sudah perang berkecamuk, Pak, sholat itu sambil nimba. Niatnya cukup di hati, gerakannya isyarat. Karena mau nggak mau harus sholat. Itu kan. Dan sholatul khauf ini terjadi pada waktu perang pada waktu tahun keempat setelah perang Khandaq. Karena perang Khandaq itu Rasulullah SAW tidak melakukan sholat khauf. Bahkan karena di dalam kondisi yang sangat terancam, dikepung oleh pasukan, Rasulullah tidak bisa sholat duhur, asar, maghrib, isya kecuali dikumpulkan dalam satu tempat. Itu baru bisa sholat. Sampai Rasulullah berdoa, mala Allahu buyutahum wa kuburahum nara, semoga Allah memenuhi rumahnya, kuburannya dengan api. Kalahnya itu bukan serangan pasukan Islam, bahkan akhirnya Allah kirimkan angin mengobrak-abrik tenda mereka. Akhirnya api-api itu membakar rumah-rumah mereka, maksudnya tenda-tenda mereka, dan sampai api itu ke kuburan. Yang kedua,
rakaat yang kedua otomatis di dalam sholatul khauf itu lebih panjang daripada pertama. Beda dengan praktek sholat biasa. Kalau sholat biasa itu kan yang panjang itu rakaat pertama atau kedua yang pertama, kedua yang terakhir itu pendek. Enggak, kalau sholat khauf itu yang panjang yang kedua. Nah, prakteknya kalau sholat maghrib, jadi imam menyelesaikan dengan kelompok yang pertama itu sampai tasyahud awal. Ya, tasyahud awal selesai, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri ke rakaat yang ketiga, toh. Nah, baru mereka menyempurnakan rakaat yang ketiga sampai salam sendiri tanpa bersama Rasulullah. Nah, kelompok pertama ini pergi menempati tempat perang. Nah, kelompok yang keduanya masuk ke Rasulullah pada rakaat yang berapa? Yang ketiga. Rasulullah sholat bersama Rasulullah rakaat yang ketiga sampai tasyahud. Rasulullah tidak salam dan jamaah ini melanjutkan kedua ketiga sampai duduk bersama Rasulullah kemudian salam bersama Rasulullah. Begitu juga zuhur, asar, isya. Berarti kalau zuhur, asar, isya sholat bersama Rasulullah 2 rakaat. Ya, Rasulullah SAW sholat 2 rakaat zuhur atau asar, isya sampai innaka hamidum majid, berdiri yang ketiga. Berdiri di sini lama sampai kelompok ini menyelesaikan sholat zuhur 4 rakaat atau asar 4 rakaat atau isya 4 rakaat sampai salam sendiri, mereka pergi ke tempat perang. Nah, kelompok yang kedua baru masuk bersama Rasulullah. Rasulullah sedang dalam keadaan berdiri. Rakaat ketiga, keempat buat Rasulullah, tapi buat jamaah 1-2. Setelah Rasulullah tasyahud, diam lama menunggu, mereka menambah 2 rakaat sampai sekiranya mereka selesai tasyahud dan berdoa, maka Rasulullah SAW salam bersama mereka. Ini praktek kalau sholat khauf itu rakaatnya 3 atau 4. Berikutnya yang keempat, jawazut takhalluf anil imam au jawazil infiradil hajah. Ini ada toleransi seorang boleh terlambat, absen dari sholat bersama imam atau sholat sendiri kalau itu dibutuhkan. Jadi kalau tidak dibutuhkan nggak boleh. Ini karena adanya kebutuhan, mereka sholat sendiri, melanjutkan sendiri. Makanya orang dibolehkan untuk tiba-tiba di tengah sholat keluar karena dibutuhkan apa? Kentut. Karena sholat melanjut sementara dalam keadaan hadas haram, dosa besar. Jadi antum sekarang sholat kentut terus ngelanjutin sholat, dosa besar itu, nggak boleh. Itu begitu juga jadi imam kentut pergi, itu belakangnya ganti. Harus kasih isyarat. Caranya apa? Ditarik. Kalau imam itu menarik jamaah belakangnya, berarti ada sesuatu. Dia ganti, ngelanjutin, imamnya wudu atau terserah. Makanya dianjurkan yang sholat di belakang imam itu liyaliyani ulun nuha wal ahlam. Hendaknya yang di belakang saya itu orang yang berakal dan sudah balik karena siap ganti. Ternyata yang di belakangnya bocil-bocil. Ya, bocil-bocil kelas 2, kelas 3 SD. Imamnya keluar ngomong malah, "Kemana, Pak?" Bubar sekolah nih sholat. Itu. Ya, di belakang itu liyaliyani ulun nuha wal ahlam. Hendaknya yang di belakang saya itu orang-orang yang berakal dan orang sudah balik. Dan nggak boleh gengsi, lanjutin kentut. Karena bisa saja seorang imam tadi malam berhubungan suami istri, lupa mandi, ingat di sholat, nggak boleh antum lanjutin. Antum harus keluar karena ingin, waduh, anak belum mandi tadi, keluar. Tapi jangan keluar sama jamaah. Diisyaratan jamaah belakangnya ditarik. Jadi imam berarti ada sesuatu, lanjutin.
dan usahakan posisinya itu berdiri, ya. Pergantian itu berdiri biar mudah. Lagi sujud pergantian, bahaya. Itu tahu-tahu pergi semua jemaah sujud. Supaya apa? Wah, gue wudu deh kentut imam gue, makmum gue tinggal di sujud biar nggak tahu balik lagi. Itu nggak boleh, ya. Masya Allah, imam nunggu tumben banget nih, orang sujud lama banget, khusyuk banget, sampai 10 menit ternyata hilang, itu pergi. Itu sama aja orang sholat di rumah sakit gila. Rumah sakit gila itu kan ada kelompok-kelompok gila yang sudah direhabilitasi, setengah-setengah waras lah gitu. Itu dilepas. Itu tapi masih di dalam area rumah sakit gila. Itu dilepas ke masjid sholat. Dijadikan imam sama pengunjung, ya kan? Kita pakai kopiah, udah gitu pakai baju koko, masya Allah, dikiranya imam masjid. Itu disuruh jadi imam, mau juga namanya orang gendeng, gitu. Takbiratul ihram lancar, rukuk lancar, rakaat pertama lancar, kedua kagak bangun-bangun. Ternyata pergi dia, namanya aja nggak waras, lagi dat, lagi sadar, ngadat, lepas. Makanya dari situ rufi'al qalam, Allah mengangkat catatan pena dari orang al-majnun hatta yafik, dari orang gila sampai sadar. Makanya kalau antum nggak ingin kena beban sholat, ya gendengo. Itu paling praktis. Kalau antum nggak ingin kena beban syariat, saya itu ingin bebas, nggak puasa, nggak sholat, boleh, asalkan gendeng. Itu boleh. Majnun. Wa anis sabih hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dewasa, sampai mimpi. Tuh. Dan ya, ini merupakan satu ketetapan syariat. Wallahu a'lam. Nah, yang kelima, al-adlu bainar ra'iyah, dianjurkan bersikap adil dengan rakyat. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan perlindungan sholat mereka supaya bisa bersama Rasulullah, semua kena itu. Dan itu bukan hanya soal adil di dalam sholat, i'dilu di dalam masalah apapun. Dan ini adalah tuntutan yang paling tertinggi. Makanya sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang diberikan oleh Allah naungan di masa nanti tidak ada naungan siapa? Imamun adil, imam yang adil. Karena adil itu berat. Makanya di dalam hadis Rasulullah, al-imam dhillullahi ta'ala fil ardi ya'wi ilaihi kullu madhlumin. Jadi pemimpin itu naungan Allah yang dia letakkan di bumi untuk berteduh setiap orang-orang yang teraniaya. Jadi kepemimpinan itu berhasil kalau sudah mampu melindungi, menyelamatkan orang lemah, menyelamatkan orang yang teraniaya. Makanya Abu Bakar ketika berpidato, semua kalian itu adalah lemah, sampai haknya saya ambil orang-orang miskin dari kalian, dan orang-orang lemah itu kuat di hadapan saya sampai saya berikan hak-haknya secara utuh. Itu pemimpin. Makanya pemimpin yang benar itu lebih dekat kepada rakyat jelata, bukan rakyat jelita. Itu pemimpin yang benar itu pemimpin yang mampu menyelamatkan kehidupan orang lemah, orang miskin, orang yang tidak berdaya, seperti yang dilakukan Umar saat belusukan tafakkud menemukan seorang janda buta, umurnya tua renta. Hari itu dan beberapa hari nggak masak, nggak makan, dan sehari-harinya jarang makan. Diselamatkan, disapu rumahnya, dimasakkan, diangkut gandumnya. Rasulullah diangkut Umar, dan itu malam, nggak siang-siang terus divideoin itu ngangkut gandum gitu, enggak kan gitu, malam supaya tidak muncul riya was-sum'ah kan gitu. Ini imam. Makanya masya Allah Pak, kenapa Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya
ma min nabiyyin bu'its illa wa qad ra'al ghanam. Masyaallah. Udah capek ngucapin bahasa Arab keliru-keliru. Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Kenapa latihan leadershipnya Rasulullah SAW mengembala kambing, nggak macan, kan gagah kan, nggak banteng, tapi kambing. Masya Allah. Diambil hikmahnya oleh para ulama. Ini adalah latihan kepemimpinan yang sejati, di mana seorang dilatih ditempa untuk melindungi yang paling lemah, yaitu kambing. Sehebat-hebatnya tanduk kambing, Mbak, nggak akan bisa menang di hadapan anak macan yang kecil. Sehebat-hebatnya itu tanduk yang dimiliki kambing, dia tidak akan berdaya di hadapan yang serigala, yang macan, yang singa apalagi. Artinya latihannya melindungi makhluk yang paling lemah. Di dalam pelatihannya kambing dikasih sampel saat mengendalikan supaya nggak makan tanduran tanaman orang lain, saat mengendalikan supaya nggak tengkar, saat masukkan ke kandang keluar kandang, saat waktunya makan. Subhanallah, karena kambing itu paling lemah. Coba, dia tidak akan bisa keluar kalau nggak antum keluarkan, bukan? Apalagi ente gembok. Terus kemudian makan, dia juga nggak bisa dengan mudah nyari sendiri. Makanya ngembek dia, teriak-teriak. Gitu juga kalau dia keluarkan itu rukun, tertib, anteng, ya, nurut, itu kambing. Masya Allah. Makanya mengendalikan kambing 1000 itu lebih ringan daripada satu RT manusia. Iya. Nah, disitulah ada latihan-latihan, dan sampai pada titik nanti waktunya Rasulullah mampu memimpin dunia. Makanya Rasulullah SAW itu paling mencintai orang-orang miskin, dan segala sesuatu dikaitkan dengan miskin. Contoh, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ya. Dan masih banyak ayat-ayat kaitannya dengan itu. Wallahu a'lam. Dan yang terakhir, wujubul hazmi, pentingnya kita itu mengambil langkah-langkah waspada, langkah-langkah antisipasi, supaya tidak ada serangan-serangan yang menjebol, membobol, memporak-porandakan kekuatan inti daripada negara Islam. Makanya al-hazmu itu tidak hanya dimiliki saat perang. Contoh aja, antisipasi, ya, itu bisa kita lakukan pada hal apapun. Contoh, antum di catering, butuh nggak antisipasi, waspada. Kalau nanti ada banjir, itu yang kena pertama kali catering. Ya, karena rendah, dekat sungai. Antisipasi. Kalau seandainya nanti ada gempa, antisipasi. Itu namanya al-hadr. Antisipasi, tahu-tahu aviarinya jebol. Gimana Mas Wijang? Burung terbang semua, duit saya habis. Itu ini jutaan, puluhan juta. Itu sekandang 100 juta lebih itu, Pak. Itu lepas sama Mas Wijang. Mas Wijang yang saya tali. Nah, itu. Belum lagi makanan tiap hari gitu. Ada waspada. Begitu juga IHBS waspada. Antisipasi kalau seandainya nanti suatu ketika sekolah ini minim pelanggannya, suatu ketika semua harga-harga merangkak, kita tidak bisa menaikkan SPP, antisipasi. Barangkali THR ini nggak cair. Karena beritahu itu, ya kan, gambaran yang paling buruk kita harus miliki, supaya kalau terjadi itu tinggal wallahu a'lam bishawab. Gitu. Gimana? Setuju nggak? Wah, setuju cuma nanti Anda sampaikan ke SDM kalau gitu. Udah setuju? Insyaallah. Kita antisipasi kalau suatu ketika nggak bisa pulkam.
itu ini akhdul hadr wal hazm, supaya kita tidak dibobol oleh musuh, diserang oleh musuh. Dan apapun yang terjadi, kita selalu waspada dan memiliki sikap-sikap sense of crisis, sense of belonging, sehingga kita tetap di dalam keadaan baik-baik saja dalam kondisi ekstrim se-ekstrim apapun. Saya kira itu. Silakan, mungkin ada yang bertanya. Silakan, fadhal. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan Pak sore hari ini. Dan ikhwan Islam azani Allah wa iyyakum, kita akan buka sesi interaktif, dan bagi Anda yang bertanya bisa menghubungi secara langsung di 021 8236543. Alhamdulillah kami telah terhubung salah satu penanya. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus kembali. Kita berikan kesempatan kepada Anda semuanya yang ingin bertanya seputar tentang tata cara salat khauf ataupun lainnya. Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Nah, silakan kepada Anda yang telah terhubung. Assalamualaikum, silakan Bapak Ibu yang mau tanya. Assalamualaikum. Ya, ya silakan. Assalamualaikum. Baik, kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya, silakan Bapak Ibu sudah terhubung, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Di Tangerang. Pak Rudi di Tangerang. Silakan Pak Rudi, pertanyaannya apa ya Pak? Pak, beda dari tema. Yang ingin saya tanyakan tentang batasan dari hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah sholat di atas, dan yang apa ya, sahabatnya yang pernah menyapu masjid Nabawi itu loh. Itu. Kemudian itu batasnya sampai berapa hari boleh seperti itu, dan apakah baik Bapak, mohon Bapak baik, bisa diulang kembali Pak pertanyaan yang pertama tentang Rasulullah SAW. Batasan Rasulullah kan pernah sholat di atas makam sahabatnya, yang dulu sahabatnya ini menyapu Masjid Nabawi. Baik. Nah itu batasannya boleh sholat di atas kubah itu sampai berapa hari ya? Baik. Sudah itu Pak, cukup? Kalau yang kedua, sebenarnya ziarah ini apakah ada keharusan untuk kerabat yang meninggal? Ziarah ke makam maksudnya itu ada keharusan untuk kerabat yang meninggal? Baik, terima kasih. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Baik, Rasulullah SAW memang betul di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya pernah mendapati seorang perempuan tukang sapu yang meninggal dunia malam hari. Karena para sahabat tidak enak mengganggu Rasulullah, maka akhirnya dirawat sampai disolati, dikubur, dikafani, dimandikan, disolati, sampai dikubur tanpa memberitahu Rasulullah. Akhirnya Rasulullah merasa kehilangan, dan ini menunjukkan bahwa betul bahwa ketika antum ingin surga, cari posisi-posisi amal yang tidak banyak diminati orang, akan cenderung lebih ikhlas. Tukang sapu masjid beda dengan DKM masjid. Akhirnya Rasulullah, mana ini si fulana? Ya Rasulullah meninggal. Kenapa kamu enggak memberitahu saya? Ya Rasulullah meninggal malam, takut kami membangunkanmu dan mengganggu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, dulluni ala qabriha, tunjukkan kuburannya. Akhirnya Rasulullah salat jenazah di atas kuburan, dan ini hanya salat jenazah bagi yang tidak sempat sholat sholat jenazah, dan ini tidak sama sekali membenarkan sholat yang lainnya di atas kuburan. Sampai berapa waktunya? Di sana ada beberapa
pendapat di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Bas, selama 50 hari kita boleh melakukan solat itu, berdasarkan athar yang diambil dari Al-Musannaf Ibnu Abi Syaibah, 50 hari. Setelah itu udah habis masanya. Jadi barang siapa yang sekarang ini ketinggalan mensolatkan jenazah, maka dibolehkan untuk solat di atas kuburan sampai 50 hari setelah meninggal dunia. Wallahu a'lam, ya. Ada lagi? Silakan. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang ingin bertanya secara langsung. Ya, silakan. Sudah terhubung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini Bapak Pak Syukur di Lampung, Dan. Pak Syukur ya. Silakan Pak Syukur. Saya bersyukur di Lampung, Dan. Ya, Bapak langsung saja Bapak. Saya mau tanya gini, Ustaz. Ya. Di lingkungan saya itu lebih kurang rumahnya 20 orang, 20 rumah ya. Iya. Tapi yang rajin ke masjid saya sendiri. Ya, lalu pertanyaan Pak, langsung Pak pertanyaannya Pak. Pertanyaan saya begini, kalau kita masuk masjid pas waktu sholat, apakah saya turun masjid dulu apa langsung azan gitu? Baik, cukup Bapak ya, Pak Syukur, cukup Pak ya, pertanyaannya Pak ya. Dan ya, itu aja, Dan. Ya, baik Pak, baik. Makasih, Dan. Ya Bapak, ya. Baik, kepada Ustaz menjawab, silakan Ustaz. Pertanyaannya apa tadi ya? Putus-putus, siapa aja yang menemukan sholat bersama imam enggak boleh melakukan yang lainnya, ya. Idza kata Rasulullah SAW, idza uqimatis sholatu, kalau sholat sudah diqamati, fala sholata illal maktubah, tidak boleh ada solat kecuali yang wajib. Oleh karena itu, siapa yang memasuki masjid, imam sudah berdiri dan solat, maka masuk, dan itu sudah dianggap sebagai penghormatan masjid, tahiyatul masjid, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban Pak Syukur, mudah-mudahan dapat difahami dan diamalkan jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Baik, kita akan angkat pertanyaan Ustaz melalui pesan singkat Ustaz yang sudah terkirim di WhatsApp kami Ustaz. Ya. Baik, yang pertama dari hamba Allah Ustaz. Beliau bertanya Ustaz, jika seorang sholat asar berjamaah dan dia pun bukan jadi masbuk pada rakaat, baik, kita akan ganti pertanyaan berikutnya. Ustaz, apakah sholat rawatib lebih utama dikerjakan di rumah atau di masjid Ustaz? Apakah sholat rawatib lebih utama dikerjakan di rumah ataukah di masjid? Silakan Ustaz. Perlu diketahui, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Kata Rasulullah SAW, tidak ada solat yang paling utama kecuali di rumah, ya, kecuali solat wajib. Jadi sebaik-baik solat seseorang itu di rumah, kecuali yang wajib. Oleh karena itu, termasuk rawatib, termasuk juga yang lainnya, kecuali tahiyatul masjid, ya. Enggak mungkin tahiyatul masjid di rumah, ya, enggak jadi tahiyatul masjid. Itu antum mau sholat tahiyatul masjid di rumah. Jadi segala sesuatu putusan itu pasti ada catatannya, ya. Dan tadi saya agak rancu karena udah agak akhir, maaf, saya review tadi bagi jamaah pertanyaan bapak-bapak yang sholat di kuburan, ya. Itu ba'da syahr, maaf, bukan ba'dal khamsin, setelah 1 bulan. Setelah 1 bulan sudah nggak boleh. Jadi selagi mati dalam 1 bulan itu dibolehkan. Dan tentang masalah sholat sunnah fi baitihi illal maktubah. Dan kalau sudah ada sholat dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali bersama imam. Makanya dilarang orang, imam sudah
masuk sholat, antum sholat sendiri, wajib bersama dia, apapun alasannya. Dengan demikian siapapun yang sudah masuk masjid menemukan qomat sudah dikumandangkan berdiri, makanya kalau kita ditanya kapan kita itu berdiri, sejak qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah itu sudah batas kita itu duduk. Jadi kalau qad qamatis shalah jangan sampai masih duduk. Itu menunjukkan antum mukhalafatul aula, menyelisih yang utama, menyelisih yang sunnah. Kenapa kuda dipanggil qad qamatis shalah? Makanya kalau kita ditanya sejak kapan kita itu mulai dianjurkan berdiri untuk mengikuti salat, sejak qad qamatis shalah. Ya, Allah a'lam. Ada lagi? Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Kita akan angkat satu pertanyaan kembali melalui pesan singkat Ustaz. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, kalau sholat di halaman Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, apakah kita harus tetap sholat tahiyatul masjid Ustaz? Apakah dibolehkan ataukah harus tetap sholat tahiyatul masjid Ustaz? Silakan Ustaz. Perlu diketahui bahwa masjid ketika sudah halamannya dijadikan sholat secara permanen, seperti Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, maka otomatis sudah masuk menjadi masjid. Maka pada saat itu seorang dibolehkan, satu, tahiyatul masjid di halaman, dua, i'tikaf. Oleh karena itu ketika sekarang ada masjid yang di situ fungsinya tidak berjalan, maka tahiyatul masjid tidak dianjurkan, i'tikaf juga nggak sah. Contoh, ada masjid perusahaan atau masjid mall yang sholatnya cuman zuhur, asar, maghrib, isya, subuh enggak, maka enggak boleh dijadikan tahiyatul masjid. Tidak dianjurkan tahiyatul masjid dan tidak dianjurkan i'tikaf. Makanya kapan kita itu mengatakan masjid itu masjid? Ketika ada sholat 5 waktu secara rutin tidak pernah lepas. Dan kalau ditambah Jumat namanya masjid jami'. Makanya dianjurkan untuk sholat untuk i'tikaf di masjid jami'. Supaya apa? Supaya ketika Jumat enggak keluar. Jadi diusahakan sholat yang di situ ada Jumatannya ketika i'tikaf supaya enggak keluar. Oleh karena itu, di mana saja umpamanya ada sholat, maaf, kadang-kadang di kantor diadakan sholat Jumat di suatu tempat yang beda dengan sholat biasa, maka tempat itu umpamanya aula, maaf, atau mungkin tempat lain yang itu tempat nggak pernah dipakai sholat kecuali Jumat toh, maka tempat itu kita tidak dianjurkan tahiyatul masjid karena bukan masjid. Dan ketika kita i'tikaf di situ juga nggak sah karena bukan masjid. Masjid ialah ketika tempat itu sudah dimaklumkan secara umum, dibuka secara umum untuk sholat 5 waktu tanpa memilah-milih dan menghalangi seorang membolehkan seorang, menghalangi sekelompok membolehkan sekelompok. Jadi boleh siapapun. Itu dikatakan masjid. Adapun tentang wakaf atau tidak itu nomor sekian. Yang paling penting tempat itu digunakan sholat 5 waktu secara rutin, tanpa ada yang lepas. Itu. Makanya di sini juga gitu, libur juga harus dipakai supaya jadi masjid. Itu ya, wallahu a'lam. Saya kira itu. Ini pertanyaan terakhir Mas, ya, terakhir. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Demikian pertanyaan yang diajukan melalui pesan singkat Ustaz, dan sebagaimana Ustaz telah menyampaikan, ini pertanyaan terakhir di perjumpaan kita sore hari ini. Tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta pada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan hadis pertama dari kitab Salatil Khauf. Dan dari hadis yang kita baca kita bisa ambil faedah pentingnya solat dan pentingnya jihad di jalan Allah. Dan tata cara Salatul Khauf yang telah disampaikan dalam hadis Saleh bin Khawat, bahwa Rasulullah SAW membagi pasukan itu menjadi 2 kelompok.
Pada rakaat pertama solat bersama kelompok yang pertama, rakaat kedua dengan kelompok yang kedua, dan masing-masing menyelesaikan solat sebagaimana tata cara yang telah kita sampaikan tadi. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan berfaedah, bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Zainal Abidin bin Samsudin LC MM Hafizallahu Ta'ala yang telah memberikan waktunya di sela-sela kesibukan beliau untuk kita semuanya menyampaikan kajian yang penuh dengan faedah dan ilmu dalam pembahasan kitab Bulughul Maram yang membahas tema tata cara sholat khauf. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas waktu yang telah beliau berikan untuk kita semuanya. Semoga Allah menjaga beliau dan meluaskan kemampuan beliau sehingga semakin